Oyo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ore keren. Akhirnya nih kekejar juga episode 39 dari Digimon Ghost Game. Ini episode yang sangat mengerikan dan menceritakan tentang Digimon berikutnya yang muncul nih di sini. Semengerikan apa episode kali ini? Langsung aja kita review ya teman-teman. Sebelum itu jangan lupa seperti biasa subscribe dulu dong biar kalian nggak ketinggalan tentang upload yang berikutnya saya upload ya. Oke, so Digital Gate open. Belum apa-apa nih, udah ditunjukin manusia Henshin di depan hero ya. Ini mana berubahnya kayak jadi berduri-duri gitu ya kan. Tangannya manjang, kayak Kamen Rider Shin gitu modelannya. Ngeri. Terus lanjut ke flashback semalamnya, dimana kali ini si hero tuh bener-bener melibatkan timnya dalam masalah yang sangat berbahaya. Hero mengundang Digimon ganas yang bernama Gyukimon, Digimon ultimate hewan iblis beratribut data. Digimon yang paling dibenci di dunia digital. Sampai Anggoramon kelihatan panik gitu pas ngejelasin. Ketika kalah dari Gyukimon, dia akan meracuni lawannya dan mengubah mereka menjadi Gyukimon juga. Karena Gyukimon itu langka dan mereka melakukan itu untuk memperbanyak spesies mereka. Ternyata, si Gyukimon ini tadinya adalah Ryudamon, Digimon prototipe pemilik X antibody seperti Dorumon. Ketika dia tiba di dunia manusia, dia mendadak berubah menjadi Gyukimon tanpa mengetahui penyebabnya. Gyukimon yang asli pun seharusnya lebih besar dari ini sih. Kalau ini ukurannya bener-bener kayak laba-laba kecil gitu ya teman-teman. Lalu akhirnya disinggung lagi si bapak ya teman-teman, si Hokuto. Katanya sih kalau ada masalah temuin anaknya aja si hero gitu kan. Ini kayaknya banyak nih Digimon ketemu Hokuto di dunia digital sebelum ke dunia manusia. Oke, sekali lagi PR buat kita nih teman-teman. Si Hokuto ini sebenarnya sejak kapan nih ada di dunia digital nih? Dan juga kejadian dia ke dunia digital itu pas episode pertama kan Ghost ini awal dari merajalela di dunia manusia gitu loh. 2 tahun kan? Setelah. Nah, tapi ini seolah-olah dari kata-katanya si Ryudamon itu dia baru banget nyampe ke dunia manusia gitu loh. Ini ada apa gerangan nih teman-teman? Apakah ada yang sengaja mengirim Digimon dari tahun ke tahun ke dunia manusia apa gimana? Gitu kan? Mikir saya sampai belibet ngomong, aduh, gimana tuh? Terus di sini si Gyukimon tuh minta dibalikin jadi Ryudamon. Nah, si Hiro juga mau nolongin. Aduh, naif sekali kamu Hiro, udah tahu bahaya masih ditolongin juga. Hiro punya ide di sini buat nanya Bakumon soal ini. Terus Kyoshiro kan balik duluan karena mau siap-siap packing. Anggoramon juga pengen nyelidikin buat bantuin caranya gitulah, ya kan? Terus Hiro akhirnya juga siap-siap packing buat kelas alam besoknya selama 5 hari 4 malam. Mereka naik kapal ke pulau terpencil ya pas paginya. Jadi si Ryudamon ini harusnya ditinggal di tempat yang jauh. Tapi ternyata si Ryudamon ini malah dibawa sama Hiro. Aduh, Hiro ini kebangetan ya teman-teman. Nah, pas si Kyoshiro mau absen murid kan dia lihat tuh. Langsung si Hiro diprotes sama si Jellymon juga. Mereka minta biar si Ryudamon ini dijaga baik-baik. Tapi instingnya si Gyukimon ini mulai bangkit dan Ryudamon menyembunyikan diri hingga hari berikutnya. Mereka semua sampai di penginapan sekolah di pulau itu dan Hiro mendapati bahwa Ryudamon menghilang. Oke, di sini ada keanehan di mana seharusnya si Gyukimon ini kalau emang udah ada di dunia manusia sejak 2 tahun yang lalu ya, berarti kan dia harusnya udah ngamuk nih, udah nyerang banyak orang juga termasuk Digimon ya. Tapi ini kesannya kayak dia tuh bener-bener baru nyampe ke dunia manusia. Kalau dia udah lama di dunia manusia tuh dia harusnya udah ini loh, udah banyak yang jadi Gyukimon loh. Masalahnya ini cuman si Ryudamon sebiji aja yang jadi Gyukimon. Ngerti gak sih? Ya pokoknya seperti itulah. PR banget ya teman-teman. Oke, Kyoshiro langsung ketakutan, panik juga karena Jellymon ikutan hilang. Nggak tahu ini keluyuran apa gimana ya teman-teman. Pokoknya mereka harus cari si Ryudamon ini di waktu bebas. Mumpung masih hari pertama kan teman-teman, itu masih lowong lah ya buat kelas alam ini. Sementara itu si Ryudamon dikuasai insting Gyukimon dan menyerang orang secara diam-diam. Dari yang pertama si pengurus asrama Nijima-san, dia diracunin juga di sini. Jadi yang tadi Henshin di flashback
Itu dia ya teman-teman. Setelah Hiro masak kare buat makan siang, Hiro mengantar makanan buat beliau. Dan melihat kejadian mengerikan tersebut, lalu semakin banyak yang menjadi korban. Ini pada Henshin semua jadi Gyukimon. Secara bersamaan, setelah meracuni korban, tubuh Gyukimon pun membesar dan instingnya semakin menguat mengalahkan akal sehatnya Ryudamon. Ini asli ngeri banget teman-teman. Untungnya si Jellymon ini cepat balik ya pas Hiro dan Kyoshiro menyelidiki masalah ini. Parah sih, satu penginapan dijadiin Gyukimon semua dan mana transformasinya ngeri kayak gitu lagi, tumbuh-tumbuh duri jadi gede, terus jadi badan laba-laba. Ada juga yang bentuknya berantakan gak karuan. Aduh. Semua nyalahin Hiro di sini. Marah-marah, ya iyalah. Pas nelpon Ruri juga Bakuman ada di sana bawa memo dari Hiro juga. Ikutan marah-marah juga. Aduh. Ini Hiro bener-bener ya teman-teman, kenaifannya ya Allah, ya Allah. Nolong orang boleh, tapi ingat waktu dan situasi juga gitu loh. Itu intinya ya teman-teman. Dan karena susah sinyal, si Bakuman juga nggak bisa nyusul melalui email yang terhubung dari HP Ruri ke HP Hiro. Jadi kan kemarin di episode 22 dijelasin bahwa si Bakuman ini bisa berpindah-pindah tempat dari HP satu ke HP yang lain dengan melalui alamat email gitu kan. Nah, itu. Disinilah Air Dramon berperan lagi. Dan mereka bertemu dengan Gyukimon juga kan, si Hiro dan Kyoshiro ini. Kini dia udah membesar ke ukuran aslinya. Hiro udah panik dan merasa bersalah. Ah, mampus lu, dari kemarin nyebelin si knife-nya ya kan. Tapi di sini si Gamamon udah punya keinginan untuk menyelamatkan semua orang, termasuk si Ryudamon. Jadi ini mendorong Hiro untuk berjuang. Gak ada Gamamon pasti Hiro udah kena mental banget nih teman-teman. Selagi mereka berjuang, Air Dramon pun OTW ke TKP. Pas dia terbang pun kayak ada aura putih-putih gitu ya. Bagus sih ini teman-teman. Apakah ini melambangkan kecepatannya atau apa ya? Kurang ngerti juga sih. Dia juga respect Ruri karena tekad yang dia miliki untuk menolong Digimon lainnya gitu. Terus Bakuman akhirnya di sini bahas soal Digivice nih. Dia nanya ada perasaan apa pas Anggoramon dan yang lain balik ke wujud Ruki. Jadi di dalam cahaya pas mereka balik itu, mereka merasakan samar-samar wujud Rukinya mereka. Dan ini menurut si Bakumon bisa menjadi kunci untuk mengembalikan Gyukimon menjadi Ryudamon. Terus ada lagi teori Bokomon. Dalam evolusi mereka mungkin bisa mendapatkan evolusi itu dari kekuatan dari Digivice V. Jadi dari sini mereka mendapat kesimpulan kalau Ryudamon bisa kembali dengan kekuatan Digivice V juga. Mereka cuma perlu buat Ryudamon ingat wujud asalnya lewat Digivice V. Kemudian Battle Gamamon pun berubah menjadi Keono Wisemon dan nubruknya dengan kuat, mengeluarkan Digicore Interface Ryudamon yang hanya dimiliki olehnya dan Dorumon yang ada di keningnya itu. Interface ini dapat merekonfigurasi ulang Digicore-nya, dan dengan terlihatnya interface ini mereka yakin kalau mereka bisa menyentuh hati Ryudamon dan menyalurkan kekuatan Digivice. Keono Wisemon masuk ke hati Ryudamon dan menghancurkan pengaruh Gyukimon, lalu menemukan Ryudamon yang asli dan berhasil mengembalikannya. Singkat cerita, para korban disembuhkan oleh Bakumon dengan cara dia menghapus data racun yang disuntikan ke tubuh korban dan juga sedikit menghilangkan ingatan mereka dan mengubahnya biar nggak ingat dengan kejadian si Gyukimon ini. Dan juga tidak curiga dengan eksistensi Digimon ya. Wow, bisa gitu teman-teman. Tapi cepat atau lambat sih eksistensi Digimon bakal ke-expose juga sih ke publik. Terus abis ini Hiro diceramain abis-abisan sama Bakumon dan yang lain. Ah, mampus lu. Dan ya intinya jangan terlalu mudah menerima permintaan tolong. Tapi sisi baiknya karena Hiro seperti inilah si Ryudamon bisa selamat. Kalau Hiro nggak begini, Ryudamon nggak bakalan ketolong. Katanya sih begitu, kayaknya sih begitu ya, tapi emang bener sih. Oke, review no Jikan des. Adegan henshinnya para korban tuh ngeri banget ya, bertransformasi. Badan mereka tumbuh secara nggak wajar sampai jadi kayak Gyukimon gitu. Mana ada kaki yang nyisa lah segala macem, aduh, parah men. Terus ini juga menambah kesan ngerinya, soalnya mereka ada di pulau terpencil gitu loh. Dan saya yakin Air Dramon kedepannya bakalan berperan banget buat keliling-keliling Jepang atau bahkan dunia ya. Tapi Air Dramon sebenarnya kalau menurut saya sih nggak mungkin secepat itu ya bisa kayak Imperial Dramon keliling dunia dalam waktu 3 menit. Apa 30 menit lupa saya, pokoknya sebentar banget lah. Ya gitu kan. Habis itu fungsi Digicore Interface Ryudamon pun diperlihatkan. Data asli di Digicore-nya juga tersimpan di situ. Memori, isi hati, pokoknya semua informasi tentang Ryudamon deh pokoknya. Kemudian ya Digivice V dijelaskan bahwa emang dia bisa mensinkronkan gak cuman si Tamer dengan Digimonnya, ya kan?
tapi juga dari Digimonnya ke Digimon lain. Nah, bisa tahu dari mana bisa sinkron antara Tamer dan Digimon? Ya itu, si Tamernya munculin nama jurus, abis itu mereka nyebut nama jurus tersebut. Kemudian, nama jurus tersebut jadi serangan yang dipakai. Ini jadi kayak Pokemon gak sih? Agak mirip Pokemon ya. Si trainernya yang nyebut nama jurus terus dieksekusi sama Pokemon ya gitu kan. Terus juga ada pernah kejadian di mana si Hiro mau sinkron sama Gulus Gamamon tapi nggak bisa. Akhirnya si Gulus Gamamon ini pakai jurusnya dengan ucapan jurusnya sendiri gitu. Ya terus ini sungguh luar biasa teman-teman. Eksekusi yang rapi dan penjelasan yang mudah dimengerti kalau dicerna baik-baik kalimatnya ya. Bisa memberikan detail seperti itu di episode yang singkat ini. Ya sebenarnya tiap episode series ini juga terasa singkat sih, gara-gara episodik. Satu episode satu masalah gitu kan. Ini 2 episode ini, 38 dan 39 ini sudah menyajikan misteri yang menarik buat dibahas. Jadi ya kalian jangan sedih lagi ya. Ini Ghost Game udah mulai seru lagi di awal arc kedua ini yang ditandai dengan 2 episode ini. Kayak ya kenapa sih Hokuto ngasih tahu Espimon dan Ryudamon buat ketemu Hiro? Dan gimana awal mereka bisa bertemu, kan? Ini sebenarnya agak aneh sih kalau dipikir-pikir ya teman-teman. Si Espimon ini nggak tahu Hiro ada di depan matanya, tapi ID card yang dia pegang itu ya si Hiro yang ini, ya kan? Hiro yang kita kenal, tapi tampangnya nggak dia kenalin gitu, padahal mirip banget. Sementara si Ryudamon ini, dia kayaknya baru sampai di dunia digital, di dunia manusia apa gimana gitu kan? Si Hokuto cuman bilang, udah pokoknya kalau ketemu Hiro, kalau ada masalah ketemu Hiro aja gitu kan. Tapi ya itu tadi, harusnya dia udah di dunia manusia tuh 2 tahun yang lalu dong, sebelum series ini mulai. Ya seperti itulah kebingungan saya terhadap situasi kali ini. Asli ini PR banget teman-teman. Ditambah ini juga bertepatan sama dim card-nya mereka teman-teman. Dim card Vital Bracelet series Digimon Ghost Game menyediakan sepaket berisikan 2 dim card Espimon dan Ryudamon. Oke, ini Bandai bisa banget ya jualannya teman-teman. Bisa ngepas gitu. Dan belum lagi nanti ada upgrade buat Digivice V kan, yang Digivice Double V itu. Ya pokoknya ntar kita nantikan saja lah. Oke, sekian buat video kali ini. Gimana menurut kalian teman-teman? Kalau kalian punya sesuatu buat disampein soal episode kali ini, silahkan berkomentar di bawah ya. See you!